Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Tirta Maulana, perwakilan KKR dari Kecamatan Madiraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan cara mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, mengukur ketajaman mata, mengukur ketajaman pendengaran, dan menolong orang pingsan. Untuk yang pertama, saya akan mempraktekkan cara mengukur tinggi badan. Ingat, pastikan pasien tidak menggunakan sepatu ataupun topi ya. Kemudian, posisikan pasien pada alat pengukur tinggi badan dengan badan berdiri tegak dan pandangan menghadap ke depan. Kemudian, tarik alat mengukurnya hingga menyentuh bagian atas kepala. Lalu lihat angka dan catat hasilnya. Yang kedua, saya akan mempraktekkan cara mengukur berat badan. Ingat, pastikan alat timbangan berada pada daerah yang rata ya. Kemudian pastikan juga angka pada timbangan berada pada angka 0. Lalu posisikan pasien berdiri tegak di atas timbangan dengan badan menghadap ke depan. Lihat angka dan catat hasilnya. Untuk yang ketiga, saya akan mengukur ketajaman pendengaran. Untuk langkah pertama, saya akan menggunakan metode rain test dengan alat yang bernama garpu tala. Untuk langkah pertama, saya akan getarkan garpu tala kepada benda yang ada di sekitarnya. Kemudian letakkan garpu tala pada belakangan telinga atau tulang mastoid. Angkat tangan jika mendengar suara getaran garpu tala. Kemudian segera pindahkan garpu tala ke depan lubang telinga. Untuk orang yang normal, biasanya pada saat garpu tala dipindahkan ke lubang telinga masih terdengar suara garpu talanya. Namun sebaliknya, jika orang yang tidak normal pendengarannya, ketika garpu tala dipindahkan ke lubang telinga, garpu tala tidak akan terdengar suaranya. Keempat, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menangani orang yang pingsan. Untuk langkah pertama, jangan panik. Kemudian terapkan 3A, aman diri, aman korban, dan aman lingkungan. Untuk langkah selanjutnya, angkat dadu untuk melancarkan pernapasan dan berikan bantal untuk melancarkan peredaran darah pada kaki. Untuk langkah selanjutnya, longgarkan bagian pakaian yang kencang seperti sabuk, dasi. Dan untuk perempuan, longgarkan jilbabnya ya. Kemudian langkah selanjutnya, berikan rangsangan seperti teriakan atau sentuhan-sentuhan. Seperti contoh, Mas Azam, Mas Azam. Bila pasien tidak bangun, segera beri rangsangan dengan bau-bauan yang menyengat seperti minyak kayu putih. Bila pasien sudah sadar, segera posisikan pasien dengan posisi duduk. Lalu beri air putih hangat. Kemudian yang terakhir, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur ketajaman mata menggunakan kartu Snellen. Yang pertama, pastikan pasien berada dengan jarak 6 meter dari kartu Snellen. Pasien hanya bisa membaca huruf-huruf yang ada di kartu Snellen. Mari kita periksa. Ini, salah. Ini, salah. Ini, salah. Dapat disimpulkan bahwa pasien hanya bisa melihat dengan jarak 6/12, yang artinya pasien hanya bisa melihat dengan jarak 6 meter. Sedangkan orang pada umumnya dapat melihat dengan jarak 12 meter. Ini memerlukan adanya tindak lanjut ya.
Demikian unjuk kerja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.